Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian, yaitu meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa program studi manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Happy watching. Baik, di sini terdapat judul atau cover yang bertemakan proposal penelitian meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK mahasiswa prodi manajemen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dosen pembimbing kami yaitu Bapak Understand, SPD MPD. Disusun oleh Mula Warman, Faudra Cakrawibawa, Jakia Salsabila, Ernita Dwi Lestari, Mutia Syahya Batul Fairoza, dan Amanda Putri Maulida. Tugas ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian di sini terdapat abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis program lapak literasi terhadap minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor tahun ajaran 2022-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pelaksanaan program lapak literasi dengan peningkatan minat baca mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Artinya, semakin baik pelaksanaan program lapak literasi, maka akan semakin positif meningkatkan minat baca mahasiswa. Kemudian, di sini terdapat kata pengantar dari si penulis. Di sini terdapat daftar isi. Dan kita langsung masuk kepada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, kita mulai dari latar belakang. Di zaman sekarang, menjadi pegiat literasi tidak cukup mengandalkan kemampuan membaca dan menulis teks alfabetis, melainkan juga mengandalkan kemampuan membaca dan menulis dengan metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas atau ATMK. Di latar belakang ini membahas masalah literasi di Indonesia. Di sini, data dari World's Most Literate yang dilaksanakan oleh UNESCO pada tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara partisipan survei dalam kemampuan literasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-61 dari 72 negara partisipan survei. Berdasarkan hal tersebut, hal ini menandakan jika literasi adalah masalah yang penting di dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemampuan menulis ini dianggap sebagai kemampuan yang paling sulit. Kegiatan menulis itu sendiri memang tidak semudah seperti yang dibayangkan. Seseorang seringkali mengalami keinginan untuk menulis tetapi tidak sanggup melakukannya karena kesulitan mahasiswa untuk mengembangkan bahasa dan kurangnya pengetahuan. Pada saat menulis, mahasiswa diharapkan menggunakan beberapa kemampuan lain guna mencapai tulisan yang berkualitas. Baik, kita masuk kepada batasan masalah. Batasan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pembahasan, penelitian, berdasarkan identifikasi masalah mengenai program literasi di lingkungan kampus, maka masalah dibatasi pada bagaimana pelaksanaan program lapak literasi di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Untuk memperkuat analisis penelitian, maka pokok permasalahan tersebut diuraikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara mahasiswa dalam mempertahankan budaya literasi. Yang kedua, bagaimana manfaat dari penerapan metode ATMK dalam literasi menulis. Dan yang ketiga yaitu mengapa dalam penulisan karya ilmiah harus menerapkan metode ATMK. Kita masuk kepada tujuan penelitian. Yang pertama, agar mahasiswa mempertahankan literasi dengan mengadakan program lapak literasi di lingkungan kampus.
Yang kedua, agar mahasiswa terlatih dan terbiasa dalam penulisan suatu karya ilmiah. Yang ketiga, karena metode ATMK ini sangat efektif dan juga mengembangkan potensi mahasiswa dalam menulis suatu karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam menulis suatu karya ilmiah serta meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK bagi mahasiswa prodi manajemen. Baik, kita masuk kepada bab kedua yaitu kajian teori. Di sini terdapat muatan-muatan teori yang mengandung arti. Di antaranya terdapat menulis. Di dalam menulis ini terdapat pengertian menulis. Yang kedua itu yaitu jenis-jenis menulis. Di dalam jenis-jenis menulis ini terdapat karangan narasi, karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi. Kemudian ada tujuan menulis. Tujuan menulis ini yaitu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreatif, menumbuhkan keberanian, dan mendorong motivasi anak. Kemudian ada metode menulis. Di dalam metode menulis terdapat pengertian metode menulis, dan kemudian terdapat jenis-jenis metode menulis. Di antaranya ada metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, kemudian ada metode konstruktivistik, dan metode konstekstual. Nah, kemudian kita masuk ke literasi. Di dalam literasi terdapat pengertian literasi, tujuan literasi, jenis-jenis literasi, yaitu diantaranya ada literasi kesehatan, finansial, digital, data, kritikal, visual, teknologi, statistik, dan informasi. Kemudian di sini terdapat literasi dan menulis. Di literasi dan menulis ini terdapat pengertian yang kemudian ada manfaat membaca dan menulis. Kemudian ada metode amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas atau ATMK yang meliputi pengertian, kemudian kelebihan ATMK, dan kekurangan ATMK. Baik, kita masuk kepada bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang kami lakukan yaitu kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Yang kedua yaitu terdapat tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian yang kami lakukan itu di Universitas Ibnu Khaldun. Dan waktu penelitian yang kami lakukan dari mulai bulan Desember sampai dengan Januari 2023 sampai dengan mengumpulkan tugas ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga terdapat subjek penelitian yaitu seluruh mahasiswa prodi manajemen. Yang keempat yaitu data dan sumber data. Sumber data penelitian ini diambil dari para mahasiswa prodi manajemen dengan cara menyebar angket. Nah, kemudian terdapat instrumen penelitian. Di sini terdapat kisi-kisi dan pertanyaan. Nah, kemudian terdapat teknik pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian, maka dilakukanlah hasil dari observasi dengan metode kuesioner. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Nah, data adalah informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Nah, di sini terdapat poin-poin. Yang pertama ada metode observasi atau pengamatan. Yang kedua metode eksperimen. Yang ketiga yaitu metode dokumenter. Nah, baik, kita masuk kepada bab yang terakhir yaitu bab keempat yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu metode ATMK merupakan hasil inovasi metode pembelajaran dari observasi lapangan. Metode ini menggabungkan antara kegiatan observasi lapangan dengan kegiatan menulis. Hasil kegiatan observasi lapangan dalam metode ATMK digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Nah, metode ATMK memiliki 4 tahapan, yakni amati, tiru, modifikasi, dan kreativitas. Kemudian terdapat saran. Sarannya, mengingatnya pentingnya metode ATMK dalam literasi menulis bagi mahasiswa, maka perlu diperhatikan sebaik-baiknya dan selalu menerapkan metode ATMK dalam membuat suatu karya ilmiah. Kemudian, peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran diperlukan bagi peneliti untuk motivasi dan memperbaiki kesalahan dalam penulisan proposal penelitian. Kemudian di sini terdapat daftar pustaka yang kami kutip dari sumber-sumber tertentu. Dan di sini terdapat hasil plagiarisme, yaitu uniknya 100 dan menjiplaknya 0. Baik, mungkin itu saja poin-poin yang terdapat di proposal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.